siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus.
I want them to see you. So I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energies People serta teman-teman Youth dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan kalau pada minggu ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kiranya damai sukacita dari Tuhan melingkupi hati kita semua. Amin. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau menyatukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, 1 minggu telah berlalu Tuhan. Penyertaan-Mu terus ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami mau agungkan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dengan sangkakala Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mempunyai kesatuan hati untuk menyembah dan memuji Engkau. Kami yang percaya, yang siap memuji dan meninggikan nama Engkau, sama-sama katakan, amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab itu kami mau sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan.
kemuliaan bagi Allah kita. Kaulah yang layak Tuhan. Terima pujian kami. Kaulah yang layak, terima pengagungan kami Yesus.
tempat yang maha tinggi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Shalom, puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di Youth Energize GSCA Batu Tulis. Puji Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Surono karena ini yang pertama kali. Dan saat ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan judul The Power of Commitment. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kami bisa mendengar suara-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat menerima firman Tuhan dengan jelas, dan selanjutnya diberi kekuatan untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau mulai dengan sebuah kutipan ya, yang saya angkat dari seorang penyanyi tenor dunia yang sudah meninggal dunia ya beberapa waktu yang lalu, yaitu Luciano Pavarotti ya. Nah, beliau mengatakan perkataan ini: jika kamu duduk di antara dua kursi, kamu akan jatuh. Demi kehidupan, pilihlah satu kursi. Apapun yang kau pilih, kamu harus memberi diri untuknya. Komitmen itulah kuncinya. Pilihlah satu kursi. Nah, kalau kita menengok kehidupan daripada Luciano Pavarotti ya, sejak dari muda dia sudah aktif sekali bermain football ya, dan dia adalah seorang yang cukup diandalkan untuk menjadi seorang kiper ya. Dan itulah yang menjadi cita-citanya. Namun demikian, ayahnya yang adalah guru ya telah menyampaikan sebuah pesan kepada dia supaya dia juga mengikuti jejak daripada ayahnya untuk menjadi seorang guru ya. Dan untuk beberapa saat memang Luciano akhirnya menjadi seorang guru. Tetapi ada sebuah panggilan yang terus-menerus bergaung di dalam hatinya untuk membawa dia kepada sebuah karir yang baru ya, yaitu sebagai seorang penyanyi. Dan akhirnya dari 3 pilihan itu, maka Luciano memilih untuk menjadi seorang penyanyi. Dan akhirnya dia mendedikasikan dirinya dengan disiplin yang sangat luar biasa, proses pembelajaran yang sangat hebat sekali, sampai akhirnya dia diakui menjadi seorang penyanyi tenor dunia yang sangat diakui kemampuannya. Ya. Nah, kalau kita bertanya apa yang menjadi kunci daripada keberhasilan dari Luciano, maka dia sendiri sudah mengatakan ya di dalam perkataan yang tadi saya kutip dari beliau ya, untuk kehidupan pilihlah satu kursi, dan kemudian dia mengatakan bahwa kuncinya adalah komitmen ya. Dan saya percaya
ini berlaku dalam semua bidang kehidupan kita. Ya, kita bicara karir tadi dan mengambil contoh Luciano, saudara. Tetapi juga dalam hal pendidikan, ya, dalam hal keluarga, dalam hal pelayanan. Saya kira prinsipnya akan tetap sama, bahwa yang mendasar, yang akan menolong kita untuk kemudian kita berhasil dalam bidang yang kita geluti tidak lain adalah komitmen. Dan ini menjadi penting ya bagi kita untuk kita pikirkan bersama saat ini. Kenapa? Oleh karena memang dunia ini sedang mengalami krisis, ya, sedang mengalami krisis komitmen. Ya, kita ingat beberapa waktu lalu ada sebuah kasus yang mencuat ya ke permukaan dan menjadi perbincangan publik ya mengenai seorang artis yang video pornonya tersebar kemana-mana ya. Lalu akhirnya banyak orang bicara di situ. Dan saya membaca di salah satu e-news begitu, saya melihat ada percakapan di sana dan salah seorang di antara yang terlibat dalam percakapan itu mengatakan bahwa itu sebenarnya hal yang biasa. Kenapa? Karena ada sebuah konsep yang baru yang diperkenalkan kepada dunia kita, yaitu open marriage. Ya, pernikahan yang terbuka. Jadi ketika seseorang ya menikahi seorang yang lain ya, lalu kemudian mereka sepakat untuk membuat pernikahan mereka terbuka, open ya. Nah, maka mereka bisa masing-masing orang ya dari pasangan itu bisa memilih orang ketiga, orang keempat, membangun hubungan dengan bebas. Ya, jadi tidak terbatas, tidak eksklusif kepada dua orang, tetapi bisa dengan banyak orang. Open marriage, apa itu? Kalau bukan sebuah pertanda bahwa memang dunia sekarang ini sedang mengalami krisis komitmen. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja? Ya. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa ya di dunia kita sekarang ini gereja itu sudah kehilangan sakralitasnya. Ya, maka kemudian ada istilah yang menarik ya yang muncul yang digulirkan oleh penulis tersebut, maka gereja itu disebut sebagai Mac Church ya, seperti McDonald gitu, Mac Church. Ya, dengan kata lain, publik dunia kita melihat gereja tidak lagi sakral, tetapi barangkali hampir mirip seperti resto, ya, yang mana saya bisa memilih ya sesuai dengan preferensi, sesuai dengan pilihan saya, ya, sesuai dengan kesukaan saya. Kalau saya kemudian menjadi tidak suka, maka kemudian sah-sah saja kalau saya meninggalkan gereja itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, sekali lagi ini merupakan petunjuk bahwa dunia kita entah di luar maupun di dalam gereja telah mengalami apa yang tadi saya sebut dengan krisis komitmen. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak punya komitmen? Nah, saya membayangkan barangkali ilustrasi yang paling cocok adalah ketika kita pergi ya makan, kadang kita jumpai di satu food court atau ya depot apapun namanya ya, ada etalase panjang dari kaca begitu, lalu disajikan di situ ada macam-macam makanan ya, lalu kita ambil nampan ya, kita bisa jalan ya, lalu melihat-lihat makanan dulu mana yang cocok, lalu saya akan menjatuhkan pilihan saya, lalu di ujung nanti saya bayar, lalu saya mulai makan. Ya, nah bayangkan kalau kita berada di tempat seperti itu dengan membawa nampan yang masih kosong, lalu terus berjalan melihat makanan ini kok rasanya kurang cocok, pindah lagi, makanan ini juga kurang cocok, terus pindah sampai akhirnya tanpa kita sadari kita sudah ada di ujung
ya, dan kemudian kita sudah berhadapan dengan kasir, lalu kemudian kita melihat nampan kita masih kosong. Nah, kira-kira itulah yang akan terjadi dengan kehidupan kita, bahwasanya jika tidak ada komitmen, maka itulah yang terjadi. Tidak ada yang berarti yang bisa kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari saya mau ajak kita melihat ya, teks kita. Ya, saya mau baca dari Rut pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Nanti kemudian saya akan tambahkan ayat-ayat yang lain. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, ini kata Rut kepada Naomi, ya, yang adalah ibu mertuanya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Lalu ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Perkataan yang barangkali dewasa ini jarang sekali kita dengar. Sebuah komitmen yang tidak tergoyahkan, ya, yang tidak kondisional, ya, tanpa syarat sama sekali. Ya, pada waktu itu dari kisah, ya, di dalam kitab Rut kita mengetahui bahwa setelah Bethlehem kemudian mulai diberkati Tuhan, lalu panen mulai, ya, dilakukan lagi, ya, maka kemudian Naomi yang pada waktu itu sudah kehilangan, ya, suami dan 2 putranya, ya, maka kemudian tinggallah 3 janda ini, ya, 1 tua, 2 muda. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali, ya, pulang ke Bethlehem dari tanah Moab. Ya. Nah, di tengah perjalanan kemudian Naomi berpikir, ini kalau saya bawa mereka pulang, ya, lalu saya mau kasih makan apa? Saya sendiri janda tua, tidak ada yang bisa diharapkan dari saya. Nah, itu sebabnya Naomi kemudian menekan, bahkan yang memaksa mereka untuk pulang ke tanah Moab, so mereka masih muda dan bisa cari suami yang baru. Ya. Orpah akhirnya kembali ke tanah Moab, tetapi Rut yang kita lihat tadi, dia membuat sebuah komitmen yang total dan tidak parsial, ya, sepotong-sepotong, separuh-separuh, sebagian-sebagian, atau dengan persyaratan. Tidak, ya. Pada waktu itu Rut benar-benar menjadi contoh bagi kita, seorang yang betul-betul mengambil sebuah komitmen yang sangat berani untuk mengikuti, ya, apapun yang terjadi ibu mertuanya. Nah, sekarang, ya, kita seringkali juga mendengar bahwa selain dari komitmen, ada juga kalau dalam dunia bisnis atau bahkan sekarang juga dalam hubungan pun, ya, suami istri pun juga bergulir, ya, sebuah gagasan yang menurut saya liar juga, ya, kawin kontrak. Kawin kontrak, daripada cerai, mending kalau sudah nggak cocok atau mungkin tunggu sampai kontraknya selesai, lalu selesai sudah hubungan suami istri, ya. Nah, apa sih perbedaan antara komitmen dengan kontrak? Ada perbedaan yang sangat mencolok sekali, ya, sangat mencolok sekali. Komitmen itu berpusat pada pasangan, ya, orang yang kepadanya kita berkomitmen.
Kalau kontra berpusat pada diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri, itu perbedaan yang pertama. Lalu yang kedua, bahwasanya komitmen itu berbicara atau mengedepankan soal hubungan, ya, hubungan baik. Bagaimana saya bisa menjalin hubungan yang baik dengan pasangan komitmen saya, ya. Apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepadanya, ya. Sebaliknya kontrak itu basisnya bukan hubungan, tetapi harapan. Jadi dengan kata lain, kalau saya buat sebuah kontrak dengan seseorang, maka pertanyaannya bukan bagaimana saya bisa menjalin hubungan yang dekat dengan orang tersebut, tetapi apa yang bisa saya dapat dari dia. Itulah kontrak. Ya, makanya tadi saya mengatakan berpusat pada diri. Nah, sebabnya yang terakhir, ya, yang terakhir perbedaan yang lain, komitmen itu orientasinya adalah memberi. Apa yang bisa saya berikan yang akan memberi dampak yang positif, memberi nilai tambah kepada pasangan yang kepadanya saya membuat komitmen. Nah, sementara kontra sebaliknya, sekali lagi, karena orientasinya pada diri sendiri, ya, dan basisnya adalah harapan, maka kemudian kontra itu, ya, itu motivasinya apa yang bisa saya terima, bukan memberi tapi menerima. Nah, kalau demikian, ya, mari coba kita sekarang rumuskan apa sih sebenarnya komitmen itu. Nah, saya mau mendefinisikan, ya, dengan cara yang tidak biasa. Ya, apa komitmen itu? Nah, komitmen itu berarti membuat keputusan di muka. Ya, sekali lagi, membuat keputusan di muka terlepas dari situasi apapun yang terjadi setelah saya membuat komitmen itu. Ya. Jadi saya membuat keputusan sekarang dan itu mengikat untuk selanjutnya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang menimpa saya tetap akan memperjuangkan dan mempertahankan komitmen tersebut. Nah, contoh yang sangat baik di sini adalah ketika, ya, seorang pemuda menikahi seorang pemudi, ya. Lalu di dalam di dalam ibadah pemberkatan, ya, mereka berdua akan menyampaikan, ya, janji nikah. Ya, janji nikah. Biasanya diawali saya, lalu sebutkan nama, ya, akan mengambil engkau sebagai istri atau suami, ya, suamiku, ya. Aku akan menjaga, aku akan mengasihi engkau, mulai saat ini sampai seterusnya. Lalu kemudian ada kalimat kondisionalnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen itu tidak kondisional sebenarnya, ya. Bahwa apa? Dalam keadaan susah maupun senang, ya, engkau akan tetap adalah suami atau istriku, ya. Baik dalam keadaan limpah, kelimpahan ataupun kekurangan, ataupun sehat, ya, maupun sakit, engkau tetap adalah pasangan hidupku yang permanen. Nah, itulah komitmen, ya, secara alkitabiah pemahamannya bahwa komitmen itu adalah sebuah ketetapan hati, ya, yang dibuat dibuka apapun, ya, konsekuensinya, apapun yang terjadi setelah komitmen itu dibuat, maka itu tidak akan pernah menggoyahkan komitmen tersebut, ya. Barangkali Rasul Paulus adalah contoh yang sangat baik kita angkat di sini, ya. Dia punya komitmen yang tidak tergoyahkan kepada Kristus Yesus yang telah menjamah kehidupannya dan kemudian memanggil dia sebagai seorang rasul. Ya, dia pernah mengatakan di Filipi pasal yang pertama ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, titik. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Ya,
Tidak ada pilihan yang lain lagi kecuali itu. Selama dia hidup, dia akan terus mengikut dan melayani Kristus. Ya, itulah komitmen yang sejati. Nah, kalau kita kembali kepada Injil-Injil, ya, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus pada saat memanggil para murid, ya, maka dia menggunakan perkataan ini, ya, ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Nah, ini bukan hanya sekedar ayo ikut saya, ya, pokoknya ya kita kemana-mana bareng, kita jalin kerjasama dan sebagainya. Bukan hanya itu, ya. Jadi pengertiannya sebenarnya ketika orang kemudian mengikut Tuhan Yesus, maka kira-kira saya coba pakai bahasa yang bebas saja untuk menggambarkan ini, ya. Ketika saya berkomitmen menjadi pengikut Yesus, maka kira-kira ini yang saya tegaskan, ini yang saya nyatakan, ini yang saya deklarasikan, ya. Saya akan mengatakan begini, aku akan menghormati Kristus apapun harganya. Aku akan menaati firman Tuhan sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit, ya, di antara pilihan-pilihan yang lain. Aku akan mengerjakan panggilan Allah dalam hidupku di atas cita-cita atau mimpi-mimpiku. Kurang lebih gambarannya adalah seperti itu, ya. Jadi bukan lagi saya, ya, saya sudah mati, ya, bagi diri saya sendiri dan saya hidup bagi Kristus. Nah, itu sebabnya saya akan memprioritaskan, saya akan mengedepankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Kristus daripada agenda, rencana, dan bahkan kehendak saya sendiri. Saya akan mengikuti jalan yang sudah Dia tetapkan untuk saya ikuti. Nah, tentu saja Tuhan Yesus bukan seorang yang hanya pintar mengajar, tetapi Dia adalah seorang pelaku dari komitmen itu sendiri. Berkali-kali kita temukan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu komitmen Tuhan Yesus, ya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 9, ya, tertulisnya, sungguh aku, Yesus, datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan ini betul-betul Dia kerjakan, ya, mulai pada saat Dia mengalami pencobaan di padang gurun, ya. Dia memilih untuk mengikuti kehendak Bapa daripada kehendak iblis ataupun kehendaknya sendiri, ya, untuk memuaskan apa yang sebenarnya dia butuhkan, ya. Lalu pada saat di Taman Getsemani, Dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa sampai di atas kayu salib, ya. Dia tidak pernah gagal untuk memenuhi komitmennya. Nah, dari sini kita belajar, ya, bahwa ya sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Rasul Paulus, barangkali saya bisa mengatakan mungkin ada 3 sebenarnya, cepat saja, ya. Kalau seorang punya komitmen, tandanya apa? Selalu punya inisiatif, ya, tidak usah disuruh-suruh. Orang yang punya komitmen, dia selalu akan berinisiatif. Dia punya goodwill, ya. Dia punya passion untuk mengerjakan, ya, apa yang kepadanya, apa yang dia mengambil komitmen untuk itu, ya. Lalu dia akan mengerjakan yang terbaik. Itu tanda yang lain. Dia punya inisiatif dan mau bekerja keras untuk mewujudkan komitmennya itu dalam bentuk yang nyata. Ya, terakhir, seorang yang punya komitmen tandanya dia tidak kompromi. Ya, dia tidak memberi ruang untuk kompromi sedikit pun. Ya, sebab seperti yang saya katakan tadi, komitmen adalah keputusan yang kita ambil di muka.
terlepas apapun yang terjadi selanjutnya. Itulah komitmen. Nah, saya mau menutup dengan sebuah kutipan lagi, ya, kali ini dari Johann Wolfgang van Goethe, ya, seorang budayawan dari Jerman yang sangat terkenal itu, ya. Beliau mengatakan begini, sebelum seseorang mengambil sebuah komitmen, maka ia akan diperhadapkan dengan satu, keraguan, dan yang kedua, kemungkinan untuk mundur, dan yang ketiga adalah ketidakefektifan. Ada tiga ya. Keraguan, kemungkinan untuk mundur, dan ketidakefektifan. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, saya sebagai seorang yang jauh lebih tua, mungkin kalian seperti anak saya, ya. Tanpa komitmen, saya mau katakan ini sebagai sebuah nasihat terakhir. Anda akan jadi peragu. Anda akan mudah goyah dan mau mundur saja. Dan yang terakhir, hidupmu jadi tidak efektif. Itu sebabnya ambil komitmen. Lakukan hal-hal yang besar bagi kerajaannya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya apa yang baru saja kami dengar mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya tergugah untuk berubah, tetapi kami selanjutnya akan mengambil sebuah komitmen yang sungguh-sungguh untuk kami mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kami. Mulai saat ini, bahkan sampai nanti Tuhan akan panggil kami kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh anggota Youth Energize GSJA Batu Tulis. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Energize People, senang sekali kita hari ini diberkati oleh Pastor Surono Tan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati dan mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman Energize, mewakili Energize People. Terima kasih Pak Surono untuk berkat firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, yang memimpin pujian, lalu kemudian yang menjadi singer, pemain musik, dan yang mempersiapkan sehingga video hari ini bisa seperti yang teman-teman nikmati hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya terus berdoa buat kita sekaliannya. Kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Teman-teman ingat selalu apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk selalu menerapkan 3M. Mari kita senantiasa mencuci tangan, lalu kemudian kita boleh menjaga jarak dan selalu memakai masker. Kalau saya boleh tambahkan M yang keempat dan kelima, itu adalah kebutuhan rohani kita, yaitu membaca firman Tuhan dan juga menaikkan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Jaga terus hatimu, jaga terus kehidupanmu. Sekali lagi, terima kasih Pak Surono. Minggu depan kita akan kembali beribadah via channel YouTube ini yang akan dilayani oleh Pastor Hana Wirawan. Teman-teman sekalian, mari kembali minggu depan di jam yang sama kita datang ke channel YouTube ini dan menikmati berkat Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Teman-teman mari angkat hatimu, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, makasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan, campur tangan-Mu, pemeliharaanmu yang dalam keadaan sulit sekalipun, ada tangan, kasih karunia, dan rahmat Allah yang menyertai kami. Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu Energize Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Pastor Surono Tan yang sudah membagi kebenaran firman Tuhan bagi kami hari ini. Kau terus memberkati hamba-Mu,
Memberkati Bu Lucy dan 2 orang anak beliau Tuhan. Berkati Ian dan Zoe Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Biar keluarga ini terus menjadi berkat. Secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan. Boleh terus memberkati gereja Tuhan dimanapun beliau boleh melayani Tuhan. Makasih Tuhan. Memberkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, kepemimpinan di tingkat provinsi, Pak Gubernur kami Pak Anies Baswedan, Wali Kota, sampai dengan kepemimpinan camat, lurah, RW, dan RT Tuhan. Tuhan berkati mereka yang punya kuasa wewenang, agar mereka ya Tuhan boleh menggunakan itu untuk membawa kesejahteraan bagi anak-anak-Mu, siapapun, dimanapun mereka berada. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tolong dan campur tangan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Organisasi Aras Gerejawi, PGI, KWI, PGLI, PGPI, Gabungan Gereja Baptis. Dan juga secara khusus ya Tuhan, gereja-Mu, Gereja Sidang Jemaat Allah maupun juga GSJ Batu Tulis. Tuhan berkati. Tuhan tolong kami sekaliannya, berangkulan tangan, berangkulan hati ya Tuhan. Menjadi berkat bagi Indonesia secara khusus di masa yang berat yang kami alami saat ini. Tuhan memberkati gereja kami GSJ Batu Tulis. Berkati Bapak Gembala kami, Pastor Peter Buntoro. Berkati Ibu Silvi dan kedua orang anak beliau. Berkati juga para majelis Tuhan. Memberkati juga anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai bidang di GSJ Batu Tulis. Tuhan terus memberikan semangat kepada kami sekaliannya. Teman-teman di Energize yang melayani bersama-sama ya Tuhan. Dalam keadaan saat ini kami beribadah lebih dari 1 tahun secara online. Terus ada kekuatan Allah yang terus mengalir kepada kami. Bagi para pengurus, bagi para pemerhati, bagi segenap Energize People dan yang menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan terus ya jaga, lindungi dan memberikan semangat bagi kami. Tuhan tolong. Tuhan jaga terus jalan dan kehidupan kami. Memberkati ya Bapak anak-anak-Mu dalam pekerjaannya, dalam studinya. Tuhan yang tolong. Yang menantikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Yang sedang menjalin hubungan, Tuhan tolong agar terus menjaga kekudusan ya Bapak. Tuhan juga menolong ya Bapak yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong buatkan jalan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Secara khusus Tuhan jaga dan lindungi kami sekaliannya Bapak. Dari mara bahaya dan sakit penyakit secara khusus COVID-19. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang jaga dan lindungi mereka ya Tuhan yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19. Saudara-saudara kami di NTT yang dilanda ya Bapak siklon Seroja ya Bapak. Biarlah Tuhan yang menolong pemerintahan yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota ya Bapak. Biar boleh bergerak cepat. Biarlah mereka boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui ya Tuhan bantuan yang mereka salurkan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan, saatnya kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Doa yang kami naikkan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Energize People dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini, marilah angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan mata iman-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Kalau engkau ada di tempatmu masing-masing, bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan-Mu. Teruslah menjaga komitmen-Mu kepada Tuhan, secara khusus di masa-masa yang tidak mudah ini. Karena Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Amin, saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.